Sallallahu alaihi
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق دلالة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نمرة القدرة الباخرة بنعمة الواسعة ومنة الغامرة، فانقلبت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa jawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ala qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd, al-muhtaram wal mukarram, para asatidzah, para ustaz, para kiai yang al-fakir tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa dan cinta kami kepada beliau-beliau semua. Kita doain guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beliau ketua BKM Masjid apa ini?
Musalla Nurul Hikmah. Mudah-mudahan mendapatkan cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya panitianya berusaha Bulbek, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang terhormat Bapak daripada kepolisian atau yang mewakili Bapak RT, Pak RW, Lurah, semuanya yang hadir, tokoh masyarakatnya yang hadir, kita doain semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah taala. Untuk semuanya para pecinta Nabi Muhammad, para pemuda dan pemudi pecinta Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ada ibu-ibu. Di mana ibu-ibu? Oh, di belakang, di depan sana, di belakang sini semuanya ada ibu-ibu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal. Nenek-nenek juga ada nenek-nenek. Oh, ada nenek-nenek. Mudah-mudahan nenek-nenek panjang umur juga. Insyaallah nggak mati-mati nenek-nenek. Ya, sehat selalu. Amin ya rabbal. Malam hari ini Musalla Nurul Hikmah atau Sahibul Bait mengadakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu peringatan Maulid Nabi? Peringatan Maulid Nabi adalah memperingati supaya kita tahu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Nabi dilahirkan bukan kayak orang biasa. Makanya disebut basyarun lakan basar. Manusia bukan sembarangan manusia. Memang seperti kita manusia, makan, minum, terbuat dari manusia atau diciptakan oleh Allah seperti kita manusia. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran jelas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul, utusan dari bangsa kalian manusia. Biar kita bisa nyontohnya. Kalau dari golongan jin, nggak bisa kita nyontohnya, betul? Kalau dari golongan malaikat, bisa kita nyontohnya? Nggak bisa. Tapi sama seperti kita. Nabi kita Muhammad adalah manusia. Beliau makan, beliau minum, begitu juga beliau menikah, sama seperti kita. Tapi bukan sembarangan manusia, ya. Manusia luar biasa, manusia yang dipuji langsung oleh Allah. Wa innaka la'ala 'ulukin 'adzim. Ini ayat Quran. Sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Akhlaknya Nabi bu agung. Nabi dikatain gak marah. Marah apa enggak? Nabi disambitin sama tai onta. Tahu tai onta belum? Tahu nggak? Kamu udah pernah lihat tai onta di mana? Hah? Disambitin. Lu lihat di mana onta? Tahu aja lu. Memang di sini ada onta. YouTube paling lu lihatnya ya. Saya doain bisa pergi ke Mekah sono. Lihat onta balik lagi. Nggak pergi haji, pergi umroh. Umrohnya bareng Habib. Besok saya berangkat umroh, doain. Tanggal 8 saya berangkat umroh, doain. Mudah-mudahan juga saya doain semua orang sini bisa berangkat umroh. Amin. Bulan Februari berangkat umroh bareng Habib Hasan. Yang mau berangkat umroh bareng Habib Hasan, silahkan daftar dengan Ustaz Robi nanti di belakang sana. Ya, saya doain mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Amin. Jadi saya mau kasih tahu Nabi Muhammad itu bisa bikin dari onta marah apa enggak? Akhlaknya beda, makanya disebutnya beda sama kita. Sama tapi beda. Makhluk yang dipuji oleh Allah adalah Nabi Muhammad, memiliki akhlak yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi memiliki akhlak yang baik. Bayangin, Nabi setiap mau berangkat subuh ke masjid disambitin pakai tai onta. Yang nyambitin ternyata beberapa hari dia sakit. Nabi tanya, mana yang biasa nyambitin kok nggak nyambitin? Sakit Nabi. Apa kata Rasulullah? Didoain, mudah-mudahan sembuh. Yuk besok kita jenguk dia. Bayangin bu, orang yang nyakitin kita doain
Kira-kira kita begitu apa kagak? Ada orang yang nyakitin kita, ngomongin kita, kita nyerang dia sakit, yang keluar dari mulut kita apa? Mampus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Atau paling kagak, udah kita nggak usah doain yang jelek, betul? Paling kagak diam, berutu boleh di hati tapi diam aja, betul? Kelas kita masih begitu. Kelas kita mah kalau dikatain orang, apalagi anak muda, senggol bacok. Hati-hati lo nggak boleh begitu. Tawuran. Ada nggak di sini yang tawuran? Tetap palanya pakai tongkat gue nih. Kamu betul nggak? Ya. Betul. Anak muda zaman sekarang ini pintar sekarang ini, ya Allah, betul. Apalagi kecil kayak gini, pintar main game. Ya benar. Ini FF. Tahu. Mudah-mudahan Allah berikan anak yang soleh. Kalau dipanggil sama orang tua, jawab. Kalau ditanya, jawabnya yang benar. Jangan ditanya sama orang tua, tolong udah sholat. Emang nanya? Emang bertanya-tanya? Tutup tangannya. Jangan begitu. Ini lama-kelamaan bikin kesel orang tuh. Betul? Ada yang nanya, emang nanya? Kamu nanya? Itu sudah menjadi satu viral. Betul? Betul, Mak? Mama iya aja dah. Kalau juga kagak iya aja. Ini begitu kita. Jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad supaya kita kenal bagaimana caranya peringati maulidnya. Atau paling kagak kalau dibacain maulid itu hati kita jadi tenang. Betul nggak? Dari tadi baca selawat tenang apa kagak? Ngaji duduk di sini tenang apa kagak? Baca selawat, alhamdulillah. Utang juga lupa. Kita bebas, bubar dari sini baru ingat lagi utang. Betul? Itulah kita ngaji. Makanya maulid itu supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan. Dibaca di sini. Ba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sadidan syakiran hamidan kana badru kita mengalami Nabi lahir dalam keadaan sujud berucap alhamdulillah. Enggak. Nabi berucap alhamdulillah diliputi cahaya, sudah dihitan, sudah tersifat di matanya, tidak ada ari-arinya, semua jadi itu ari-ari sudah terputus, sudah rapi. Tinggal dibawa oleh kakeknya, dibawa oleh malaikat ke Maghrib, dibawa oleh malaikat ke Masyriq, semua dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari kecil Nabi sudah memberikan keberkahan kepada orang yang dengan dekat dengannya. Memberikan keberkahan kepada ibunya, memberikan keberkahan kepada kakeknya, memberikan keberkahan kepada ibu susunya. Ibu susunya namanya siapa ibu susunya Nabi? Halimatus. Iya, itu orang kampung, orang desa. Kalau menyusui bagus. Jadi ada orang Arab dulu di zamannya Nabi, kalau ada punya anak, dia nunggu ibu susu dari desa. Kalau ada datang ke rumahnya, dikasih uang, nanti dibawa, disusui sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai paling lama 5 tahun. Begitu Nabi diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Tadinya Halimatus Sa'diyah itu biasa-biasa saja, ontangnya juga kurus, dombanya kurus, tapi datang Nabi, ontangnya jadi gemuk, susu kambingnya jadi banyak, semuanya keberkahan didapat oleh Halimatus Sa'diyah. Makanya saya tanya, mau berkah apa enggak hidup kita? Mau berkah enggak Bu hidup kita? Berkah apa sih berkah? Berkah kalau kita mau apa aja ada. Kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau mengutip daripada Habib Soleh Tanggul, apa itu berkah? Berkah itu duit di kantong masih ada, udah datang lagi. Jadi hartanya barokah. Paham nggak? Kehidupannya barokah, dunianya barokah, akhiratnya barokah. Maksudnya apa? Kalau kita badan kita pengennya dibawa untuk kebaikan aja, disuruh sedekah ada duitnya, mau keluarin sedekahnya.
disuruh ngaji badannya enak sehat, dia datang ngaji. Mau baca Quran enak bisa baca Quran. Itu namanya baroh, hidupnya baroh. Mau nggak hidup berkah? Mau apa kagak? Kalau mau harus ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Bagaimana cara adanya Nabi Muhammad di dalam hatinya? Tidak lepas salawat kepadanya. Kira-kira bisa nggak salawat terus kepada Nabi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus salatu ala Nabi. Jadi Nabi umur 5 tahun atau umur dari beberapa hari sudah diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 5 tahun. Banyak keberkahan didapat oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pernah sakit, diusap oleh Nabi, sembuh. Sallallahu ala Muhammad. Sampai-sampai Halimatus Sa'diyah kaget, ini anak ajaib. Berunding sama suaminya, kita balikin aja ya. Takut ini anak ajaib. Dari pertama kita dapat sampai sekarang kebaikan demi kebaikan kita dapat. Iya betul, ini anak ajaib. Karena dulu nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada Islam zaman Fatrah, tapi udah tahu Tuhan yang Maha Kuasa. Cuman salah ibadah, yang diibadahin adalah patung. Zaman jahiliyah begitu, tahu Tuhan ada, cuman salah ibadah. Yang dia ibadahin apa? Patung. Dia sembah apa? Patung. Kadang-kadang kenapa disebut jahiliyah? Karena bodoh. Patungnya kadang-kadang dijadiin apa? Dijadiin roti. Rotinya kata Sayyidina Umar, karena pada waktu itu Sayyidina Umar pernah tertawa kemudian menangis. Pernah menangis kemudian tertawa. Ditanya kenapa engkau menangis? Saya menangis dulu saya menyembah selain kepada Allah. Saya tertawa karena saya ingat setiap saya mau pergi jauh, saya bawa Tuhan saya. Lata Uzza berbentuk roti. Di perjalanan saya lapar. Saya bilang ke Tuhan saya, Tuhan, saya minum kupingnya dulu ya, saya makan. Makanya dia tertawa. Makanya jahiliyah disebutnya bodoh. Nah, datang Nabi Muhammad memerangi jahiliyah itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Halimatus Sa'diyah bilang ini adalah kuasa Tuhan. Kita balikin aja. Kata suaminya jangan dulu, baru 3 tahun kan kita janjinya 5 tahun. Ya udah ditunggu 5 tahun. Nggak lama seminggunya Nabi Muhammad didatangi 2 orang besar, pakaian putih-putih, dibelek dadanya. Lagi main-main sama teman-temannya, sama saudara susunya, dibelek dadanya, dimasukin sesuatu kepada Nabi. Itu Nabi lagi dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya? Zadul tuhran ala tuhrin wa huwa ma'adalika fi quwwatin wa tabat. Saudaranya lapor kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, ibuku, itu saudara ke Muhammad dibelek dadanya. Kaget, lari ibunya, nyamperin Nabi Muhammad, takut diapa-apain sama penjahat. Ternyata Nabi Muhammad sudah berdiri. Ditanya, kenapa engkau Muhammad? Nabi Muhammad cerita, tadi ada 2 sosok putih besar saling bertanya, yang mana anaknya? Yang itu, oh diambillah aku, kemudian dibaringkan aku, kemudian aku dibelek. Bagaikan orang yang membelek dada, semua dibuat, sesuatu ditaruh kepadanya. Pendengar itu lebih kaget lagi dia, wah ini balikin aja ini, bahaya ini ajaib, kita takut. Dibalikin ke kota Mekah. Oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Padahal sebenarnya pengen lama, tapi takut. Pengen terus, tapi takut. Diserahi kepada Aminah binti Wahab. Kata Aminah, ahlan wa sahlan, memang saya rindu kepada anak saya. Tapi kakeknya larang. Kata Abdul Muthalib, jangan, kan saya sudah janji 5 tahun. Kan saya sudah bilang, kalau ada hal-hal yang di luar logika, ini anak memang anak mulia, dimuliakan oleh yang Maha Agung. Kata Abdul Muthalib. Dibujuk, dibawa lagi sampai 5 tahun, disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah awal-awal pernah lihat Nabi di malam hari lagi diam begini, ya kasih Allah, itu bulan dimain-mainin sama Nabi.
pakai telunjuknya, kanan kemudian ke kanan, kiri kemudian ke kiri. Itu perkataan Halimah Sa'diyah melihat anaknya yang luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Manusia bukan sembarangan yang kayak gitu namanya irhasat. Kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban yang ada pada Nabi sebelum diangkat Nabi namanya irhasat. Nabi kalau jalan nggak pernah kena sinar matahari, selalu ditutupi oleh awan. Nabi kalau jalan di padang pasir tidak pernah berbekas. Tapi kalau jalan di batu berbekas. Allah Muhammad. Jadi batu itu menjadi lembek, takut Nabi tersakiti. Padang pasir tidak menjadi lembek, betul-betul luar biasa lembut karena Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Setiap jalan, pohon-pohon semuanya salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya ada. Batu-batuan semuanya salam. Assalamualaikum ya Habibi ya Muhammad. Abdul wal ghazalah, biawak, apalagi manjangan, semuanya bersalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan yang terkenal dalam hadis, mimbarnya Nabi yang terbuat dari pelepah korma, menangis ketika ditinggal oleh Nabi mendapatkan mimbar baru. Menangis, semua sahabat mendengar pelepah korma menangis seguk-segukan kayak anak tantrum. Tahu nggak anak kecil tantrum nangis, dia nangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Tidak mau dipisah oleh Nabi. Kata Nabi, kalau engkau tidak mau dipisah sekarang, ya nanti engkau tidak ketemu aku nanti di surga. Kamu diam sekarang, besok ketemu di surga. Dia ketemu oleh Nabi nanti di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Mulia Nabi kita Muhammad. Mulia apa tidak? Ya. Manusia dimuliakan yang maha mulia. Bayangin manusia yang bisa berangkat kemana? Ke Sidratul Muntaha, nembus daripada ruang waktu, nembus semuanya hanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nggak bisa. Malaikat Jibril menembus ke sana terbakar. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia tidak Nabi Muhammad? Hebat tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad? Bangga nggak jadi umat Nabi? Bangga apa tidak? Harus bangga. Nah, jangan cuma bangga, tapi kita juga harus bikin Nabi Muhammad girang. Betul? Mau nggak bikin girang Nabi? Mau nggak bikin girang Nabi? Mau bikin girang Nabi apa girang Iblis? Nabi apa Iblis? Kurang kencang, Nabi apa Iblis? Mau girangin Nabi apa girangin Iblis? Nabi apa Iblis? Tapi kadang-kadang kelakuan astagfirullahaladzim. Jangan. Kelakuan Iblis kayak gimana? Pulang aja sama orang. Kalau ditanya sama orang tua jawab yang benar. Kalau disuruh sholat, betul. Kalau kita dipanggil sholat, hanya ada sholat, datang. Siapa datang? Siap. Akhlaknya harus diikuti Nabi Muhammad. Siapa atau tidak? Jangan tinggal sholat 5 waktu, biar girang Nabi Muhammad. Karena kita mulia, kita mulia karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya di dunia ini cuma sementara. Yang sementara ini menentukan yang selama-lamanya. Kapan kita selama-lamanya di akhir? Terus kapan siapa yang menentuin kita? Di mana? Di dunia. Makanya anak muda jangan pergaulan bebas. Anak muda, selagi Anda masih kuat, baca Quran biar banyak. Anak muda, selagi masih kuat, hadir majelis taklim biar banyak dan sering. Anak muda, selagi masih kuat, sholatnya jangan ditinggal. Orang tua, selagi masih diberikan waktu, bertobatlah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam daripada alam barzah dalam keadaan husnul. Mau nggak matinya husnul khotimah? Kalau mau tadi saya kasih tahu amalan yang paling baik adalah sholawat dan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Maulid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Momentum Maulid ini jangan jauhkan diri kita dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
فإنك الرحمن وطيعة الحبيب على نبي السماوات والأرض آمن به نبي التوحيد وأنقاذ وجود إلهي على أهل وجود التدين وألسنة الملائكة بتبشيره للعالمين فهي سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله سبحان الله الحمد لله ولا إله والكل كجبل هذا المسؤول ليبلغ نور كاملا بعلم ظهور نورا فأتى كل نور وأمر أمه ألا من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أنه عند هذه الأمة كنيسة جناب المسعود ومشاركتنا بهذا السمات الممدود وهذا بتوفيق الله أسئلة مريم أسئلة آسيا وما هو من الهدى العلم قسم الله القسمة الوافية فالتوض الذي نتوضا له طول وجود على المولود فانطلق الصبح الكمال من النور ينعمد برز الحمد المحمود والهنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم
Syarifan Akbar. Nanti guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang hadir bersama ada tamu dari Hadramaut, ya. Tolong disebarkan. Di mana, Dek? Di rumahnya Pak Andi. Mana Pak Andi? Pak Andi. Nah, di mana Pak Andi? Sini turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah malam Kamis di tanggal 14 itu berada di Pondok Jagung Timur, Kelurahan Pondok Jagung Timur. Masih dekat sini, kira-kira 10 menit Insyaallah akan dihadiri tamu dari Hadramaut dari nama keberkahan insyaallah. Ya, insyaallah akan datang guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan tamu dari Hadramaut. Mudah-mudahan bisa dihadiri semuanya. Dan saya doakan nanti di sana, di mana, di Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbana afdalul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول تكبير.